Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita lanjutkan pembelajaran i'rab mengenai bahasa Arab di bagian mansub. Nah, ini bagian mansub yang kedua, di mana keadaan mansub dalam i'rab itu hanya diperuntukkan untuk isim dan fi'il. Jadi kalau huruf itu tidak ada yang namanya mansub. Nah, yang pertama adalah dia tandanya dengan al-ya. Jadi di video sebelumnya kan sudah ada tanda mansub itu ada dengan al-fathah, al-kasroh. Nah, ini yang selanjutnya ada al-ya atau huruf ya, dan yang kedua adalah hadfun nun. Kita lihat satu persatu. Yang pertama untuk tanda i'rab yaitu dengan tanda al-ya, dia diperuntukkan untuk al-jama'. Jadi isim yang bermakna jama'. Yang kedua untuk ya itu atau tanda ya dalam i'rab itu diperuntukkan untuk isim yang bermakna at-tasniyah. Jadi ya, jama' itu menunjukkan makna jama' lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang at-tasniyah itu menunjukkan makna 2. Kita lihat satu persatu contohnya. Di sini saya ambil contoh muslimina. Jadi kan dalam Al-Qur'an sering ada al-muslimina, al-mu'minina, kemudian as-salihina. Nah, itu merupakan isim jama'. Jama'nya jama' mudzakkar salim. Nah, kemudian bagaimana cara mengi'rabnya? Kita lihat, ini rumusnya. Rumusnya adalah untuk i'rab, pertama lihat kedudukannya dahulu. Nah, sementara kedudukannya kita berfokus pada isim atau fi'il. Kedudukan-kedudukan lain dalam kalimat nanti kita bahas di video selanjutnya. Saya berikan tanda warna merah. Jadi kalau kedudukan itu berarti kedudukannya berwarna merah. Kemudian yang kedua keadaannya. Keadaannya mansub, marfu, majrur ataupun yang lainnya. Kemudian alamat atau tandanya. Tandanya berarti di sini dengan al-ya. Kemudian terakhir alasannya. Baik, kita coba. Nah, ini dia cara mengi'rab kata muslimina. Jadi kalau kita mau i'rab, muslimina itu merupakan isim, kedudukannya dia sebagai isim. Kemudian keadaannya apa? Keadaannya adalah mansubun. Jadi keadaannya mansub. Kemudian selanjutnya alamat mansubnya dengan apa? Wa alamatu nasbihi, lihat ini warnanya warna biru. Wa alamatu nasbihi al-ya. Jadi dia mansubnya dengan huruf ya. Kenapa demikian? Jadi kenapa kata muslimin merupakan isim mansub dengan alamat nasab yaitu al-ya? Maka alasannya adalah di annahu, karena kata muslimin jam'a mudzakkaris salim. Nah, itu merupakan kata atau isim yang bermakna jamak mudzakkaris salim. Oke teman-teman, jadi kita ulang, muslimina isim mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Oke. Selanjutnya yang kedua, tanda mansub yang kedua untuk tanda ya yaitu at-tasniyah. Nah, atasnya itu menunjukkan makna 2. Nah, kita lihat di sini contohnya muslimaini. Jadi kalau muslimina itu maknanya jamak, tapi kalau yang tandanya atau bermakna 2 muslim berarti muslimaini. Atau kalau kita mau benda misalkan kolamaini, 2 pulpen, kolamaini, 2 kitab, kitabaini, 2 orang solih, solihaini. Nah, jadi diakhiri dengan kata aini. Oke, bagaimana cara mengi'rabnya? Sama rumusnya, kedudukannya apa? Berfokus sementara di isim atau fi'il, keadaannya apa, alamatnya atau tandanya apa, kemudian terakhir alasannya apa. Kita lihat cara mengi'rabnya. Ini dia. Kata muslimah ini itu merupakan isim. Kemudian keadaannya dia sebagai mansubun. Jadi isim mansubun. Kemudian wa alamatu nasbihi al-ya. Nah, cara membedakan jamak dengan tasniyah bagaimana? Kalau jamak itu dia diakhiri dengan ina, jadi muslimina. Kalau yang atasnya itu aini, muslimaini, muslimin, muslimaini, muslimaina. Jadi huruf terakhir sebelum ya-nya kalau yang tasniyah itu bermakna dengan fathah, kalau jamak itu dengan kasrah. Baik, kita ulang. Muslimaini isim mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu ismut tasniyah, karena dia merupakan isim tasniyah. Oke, selanjutnya tanda mansub yang selanjutnya atau yang terakhir adalah hadfun nun. Nah, ini yang ada di sebelah kiri.
Oke, hadfun nun. Ini hadfun nun itu khusus, jadi tanda mansub yang dengan tanda hadfun nun atau dibuang huruf nunnya itu khusus untuk fi'il. Fi'ilnya merupakan af'alul khamsah. Jadi fi'il yang 5, kata kerja yang 5. Apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah taf'ali. Taf'ali itu untuk dhamir anti. Taf'alina, anti taf'alina. Awalnya taf'alina, tapi dia berubah menjadi taf'ali karena kedudukannya, karena keadaannya sebagai mansub. Kemudian yang kedua, isim yang 5 itu adalah taf'ala. Taf'ala ini bisa untuk antuma atau untuk huma. Huma yang bermakna perempuan. Taf'ala, anta antuma taf'ala, huma taf'ala. Kemudian yang ketiga adalah yaf'ala. Yaf'ala ini untuk huma, tapi humanya yang diperuntukkan untuk laki-laki. Huma yaf'ala. Misalkan Muhammad dan Ahmad. Muhammad wa Ahmad yaf'alani. Nah, tapi karena mansub menjadi yaf'ala. Kemudian selanjutnya yaf'alu. Yaf'alu ini untuk jamak, jamaknya jamak yang bermakna laki-laki. Awalnya yaf'aluna. Terakhir menjadi taf'alu. Ini untuk antum. Taf'aluna. Untuk bermakna laki-laki. Kalian semuanya taf'aluna. Nah, ini dia cara mengirobnya. Kita ambil salah satu saja, bebas. Mau yang taf'alu, taf'ala, taf'ali, yaf'ala, atau yaf'alu. Sama irobnya untuk yang isim 5 ini. Untuk fi'il yang 5 ini, karena ini merupakan af'alul khamsah. Ada af'alul khamsah, ada al-asmaul khamsah. Nah, ini yang al-af'alul khamsah, isim yang 5. Kita lihat, saya ambil contoh misalkan taf'ala. Taf'ala fi'il mudhari. Taf'ala fi'il mudhari, kedudukannya, keadaannya dia mansub. Kemudian apa alamatnya? Alamat atau tandanya adalah wa alamatu nasbihi hadfun nun. Jadi huruf nunnya dibuang. Nah, li'annahu min af'alil khamsah. Jadi kata taf'ala itu awalnya adalah taf'aluna. Nah, ini dia. Awalnya taf'aluna, tapi karena dia mansub. Kenapa mansub? Biasanya dikarenakan ada huruf nasab. Huruf nasabnya nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kata taf'aluna itu menjadi taf'ala karena dia diawali huruf nasab, sehingga dia merupakan fi'il mudhari yang mansub. Nah, mansubnya dengan apa? Dengan hadfun nun. Jadi huruf nun pada kata taf'aluna itu dibuang. Hadfun nun. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insyaallah nanti kita akan bahas keadaan i'rab dari majrur, kemudian majzum, kemudian bisa juga marfu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.